Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu pelajaran VKN untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, materi yang akan Ibu berikan yaitu bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar yang tertulis dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap negara tentu memiliki konstitusi. Begitu juga negara kita, Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer. Dalam bahasa Inggris, constitution. Artinya adalah pembentukan atau membentuk. Jadi, konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Dalam praktek kenegaraan di Indonesia, konstitusi sering disebut dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Istilah konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit, dan yang kedua, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau disebut juga hukum dasar. Baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi dibedakan juga menjadi dua. Satu, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi kemerdekaan. Coba baca telaah teks proklamasi dengan teks pembukaan UUD 45. Setelah kita telaah, kita baca teks proklamasi kemerdekaan dengan teks pembukaan UUD 45 itu mempunyai hubungan yang erat. Karena isi dari teks proklamasi dengan isi dari teks pembukaan UUD 45 kedua-duanya merupakan pernyataan kemerdekaan kepada bangsa sendiri dan dunia luar. Kemudian
Keduanya merupakan peraturan pokok yang menjadi pedoman dalam mengisi kemerdekaan. Proklamasi merupakan sumber hukum. Kemudian proklamasi tanpa pembukaan itu yang memuat tujuan negara. Tak akan jelas apa yang akan dicapai negara. Sebaliknya, pembukaan tanpa proklamasi yang menyusun negara akan merupakan angan-angan belaka tanpa realisasi. Pembukaan UUD 45 memberikan penjelasan hak ajasi kemerdekaan, penegasan menolak penjajahan, dan pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan. Makna alinea pembukaan UUD 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung 4 alinea. A. Makna alinea pertama. Bangsa Indonesia menentang penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan untuk diri sendiri. Ketiga, bangsa Indonesia senantiasa mendukung kemerdekaan setiap bangsa. 2. Makna alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Makna alinea ketiga, yaitu pengukuhan proklamasi motivasi spiritual yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Motivasi real yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan material dan spiritual dunia akhirat. Keempat, makna alinea keempat. Alinea keempat mengandung makna yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dulu materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.